tidak suka, mungkin kalah di bidang ekonomi, mungkin kalah di bidang politik, tapi jangan sampai kalah di bidang pendidikan. Kita tahu ketika Mustafa Kemal Atatürk bangkit, bagaimana azan dia robah menjadi bahasa Turki dengan alasan nasionalisme. Lalu kemudian Ayasofya dia robah menjadi museum. Lalu kemudian hari ini orang begitu bangganya, hampir setiap Instagram, FB memposting bahwa Ayasofya berubah menjadi masjid. Orang lupa bahwa 2024 itu adalah 100 tahun, 1 abad perubahan sekularisme. Syekh Yusuf Al-Qaradawi ketika bercerita tentang keberhasilan sekularisme di negara-negara Islam, ada 2 negara sebagai contoh kasus. Yang pertama Tunisia, yang kedua adalah Turki. Tapi apa yang terjadi pada Turki? Menjelang 4 tahun ulang tahun 1 abadnya, justru Mustafa Kemal Atatürk gagal total. Malah museum dulu sekarang berbalik kepada masjid. Artinya politik boleh kalah, tapi pendidikan tak boleh kalah. Ada satu yang dia lupakan. Dia berhasil merubah azan, dia berhasil merubah masjid jadi museum, tapi dia lupa menutup madrasah imam wa khatib. Andai saja waktu itu dia menutup madrasah imam wa khatib dan semua ma'had-ma'had pondok pesantren ditutup, maka saya yakin dan percaya berhasillah sekularisasi di Turki. Tapi ketika dia sudah merasa powerful untuk membatalkan khalifah, menghancurkan sistem keislaman, tapi dia biarkan ini tunas-tunas hijau ini tumbuh, akhirnya tunas hijau ini menjadi batang kayu yang kokoh dan kuat. Hari ini kita melihat hasilnya. Ini pelajaran bagi kita bahwa pendidikan jangan sampai kita tinggalkan. Ada pendidikan formal, TK Al-Quran, SD Al-Quran, SMP Al-Quran, SMA Al-Quran. Bahwa nanti kelanjutannya pada S1, S2, S3 kita serahkan. Dia mau mengambil fakultas hukum, nanti dia akan buka lembaga bantuan hukum untuk ustadz-ustadz yang dikriminalisasi, untuk membela orang-orang yang dibusukkan. Bagaimana dia bisa membela hukum konvensional kalau dia tidak mengerti hukum konvensional? Dari fakultas syariah adalah Islamic law, hukum Islam. Tapi kita pakai hukum Belanda, maka perlu ada sarjana-sarjana yang mengerti hukum Belanda, tapi dalam kepalanya ada Al-Quran, ada Sunnah. Perlunya kita memasukkan 5 pelajaran agama ke sekolah umum. Akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, Quran, hadis, fikih. Kami pernah mencoba ini, membisikkannya ke salah satu bupati. Bapak Bupati, bisa nggak kita masukkan 5 guru ke SMP? Gimana caranya Pak Ustadz? Angkat 5 guru. Guru Quran hadis kita ambil dari anak Usuluddin. Karena di Usuluddin itu ada namanya jurusan tafsir hadis. Tapi mereka nggak punya ijazah untuk ngajar. Bisa. Kita berikan mereka 6 bulan akta 4. Untuk guru fikih kita ambil dari anak syariah. Supaya apa? Supaya jangan sampai lembaga pendidikan Islam ini menjadi FSP, Fakultas Sepi Peminat. Ta'buhu kasir wa taswiquhu asir. Sulitnya minta ampun, pemasarannya juga minta tolong. Oleh sebab itu ini membantu. Lalu kemudian untuk bahasa Arab kita ambil dari Fakultas Tarbiyah. Memang mereka dididik untuk menjadi guru bahasa Arab. Kemudian untuk akidah akhlak kita ambil dari jurusan akidah wal falsafah. Dengan nanti akta 4. Quran hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam. Maka lalu kemudian guru tahfiznya kita ambillah dari pondok-pondok tahfiz. Maka semua bisa diberdayakan. Gaji gurunya dari mana? Pak Bupati mengeluh karena Pemda tidak bisa. Ini APBD kita sangat terbatas. Apalagi di beberapa kabupaten sudah terjadi pemotongan. Maka sesungguhnya potensi zakat. Lagi-lagi ekonomi tak bisa dipisahkan dengan pendidikan. Kalau kita mau pendidikan berkualitas, bisa 5 guru kita angkat. Dan saudara kita dari agama lain tidak akan marah, tidak menuntut. Mereka tidak akan mengatakan, loh ini hasil dari APBD, kenapa kami tidak mendapatkan 5 guru tambahan yang sama? Kita bisa mengatakan, guru ini digaji dari Badan Amil Zakat Nasional. Kesadaran ini siapa? Lagi-lagi yang menyadarkan umat ini adalah da'i, dan da'i. Lewat khutbahnya, lewat tausiahnya, lewat kajian ibu-ibunya. Maka kalau bisa kita selamatkan umat dari kebodohan ini, maka akan lahirlah sarjana-sarjana, sains teknologi, fakultas pertanian dan peternakan, ahli-ahli hewan dalam peternakan pertanian,
ahli-ahli dalam bidang sains, medis, tapi juga dalam kepalanya ada akidah akhlak, Quran hadis, bahasa Arab, sejarah Islam, tahfiz. Nah, ini semua adalah lagi-lagi peluang kita dalam pendidikan. Ada sebagian orang mengharapkan ustadz-ustadz ini jangan berpihak pada kelompok manapun, karena nanti akan berbahaya pada dakwah. Saya tidak salahkan itu. Tapi saya pribadi, kalau melihat di suatu daerah, kabupaten, kota, provinsi, saya melihat untung ruginya dakwah. Kalau orang ini naik menjadi bupati, Basnas akan terbantu, Islamic Center akan terbangun, program dakwah akan berjalan. Maka saya, terserah bagi yang tidak setuju dengan saya, maka saat itu saya memberikan support, memberikan endorse, memberikan pilihan. Itu ijtihad saya. Karena menurut saya, mesti ada pilihan. Tapi ada kalanya juga saya tidak menentukan pilihan. Ketika ditanya, saya ngeles-ngeles. Karena bagi saya lihat, ya antara Fir'aun dengan Namrud ajalah. Jadi tak perlulah saya bersikap. Tapi kalau saya sudah lihat jelas orangnya, kalau dia duduk nanti, dia akan support Majelis Ulama, dia akan support Nahdlatul Ulama, dia akan support Muhammadiyah, dia akan support Perti Al-Wasliyah, dia akan support ormas-ormas Islam, dia akan menolong amar ma'ruf nahi mungkar. Maka mendudukkan orang yang punya kuasa ini juga adalah bagian dari dakwah. Karena secerdas apapun kita, sehebat apapun ilmu kita, tak ada apa-apanya dibandingkan tanda tangan mereka. Itu ijtihad saya. Bahwa saya mungkin keliru, iya. Tapi saya melihat, mencermati, ini amat sangat penting. Potensi politik ini luar biasa. Kenapa demikian? Karena memang kita tidak bisa melepaskan. Kita tahu bagaimana masjid bisa tegak masjid hari ini, itu karena politik yang luar biasa. Berapa abad berdiri, berapa puluh tahun bisa berubah menjadi masjid, itu juga karena kekuasaan. Makanya katanya Imam Ahmad bin Hanbal, seandainya engkau tahu doamu itu makbul, dan doamu itu cuma satu, maka mintalah Allah marzuqna imaman adila, Allah berikan pemimpin yang adil. Maka dalam hal ijtihad menentukan pilihan, itu juga bagian dari potensi umat hari ini. Di tengah kacau balaunya umat ini, maka ada tokoh agama, ustadz yang bisa menyelamatkan. Tapi sifatnya kasuistik pada daerah-daerah tertentu. Saya tidak generalisir semua. Saya tidak ingin umat terpecah belah hanya karena masalah sepele, remeh-temeh, dan kecil. Saya juga tidak ingin menarik-narik ikadi, menyeret ke lembah politik praktis dan lain sebagainya. Itu sebagai contoh kasus saja di beberapa daerah. Yang terakhir sekali adalah potensi milenial. Milenial ini adalah generasi yang mencari Islam, tapi kalau bahasa Kunto Wijoyo, santri tanpa pesantren. Jadi mereka luar biasa. Mereka punya, jadi yang kita nampak dia, ya anak muda yang biasa-biasa saja. Tapi rupanya mereka mengelola akun, mereka mengelola grup, mereka punya potensi yang luar biasa. Ini kalau tidak kita dekati, kita tidak berdayakan, maka ini akan habis. Coba kita duduk-duduk sejenak pada saat hari kosong, tidak ada kegiatan, coba buka berapa follower, viewer, subscriber. Tokoh-tokoh kita yang hebat-hebat, yang besar-besar, berapa followernya, berapa viewernya, berapa subscribernya. Yang kontennya amat sangat penting, bermakna, mendidik. Bandingkan dengan subscriber, viewer, follower, konten sampah yang tidak mendidik, yang justru mungkin mengajak kepada maksiat. Ketika Allah mengatakan la taqulu ra'ina, jangan kamu katakan ra'ina, karena ra'ina itu identik dengan ra'una. Tapi juga di tempat lain dikatakan wa qulun zurna. Allah ketika melarang, ini enggak boleh, ini haram. Lalu yang halal itu mana? Oleh sebab itu, konten milenial, konten yang mendidik, membuat musabakoh, vlog, Islamic vlog, vlog syariah. Muncullah vlogger-vlogger, youtuber-youtuber dari kalangan anak-anak muda, anak pesantren, yang memberikan arus yang berbeda, sehingga anak-anak muda ini tidak hanya searus saja. Nah, jadi potensi ini luar biasa, ini ada di tengah umat, dan ini bagian dari dakwah. Karena tidak mau, suka tidak suka, bilisani qaumi, dengan bahasa kaumnya. Bahasa kaum pada zaman Nabi Musa, ya sihir.
Maka datanglah Nabi Musa dengan mukjizat, memukulkan tongkatnya. Bahasa kaum pada zaman Nabi Isa, iya pengobatan. Maka datanglah Nabi Isa dengan mukjizatnya. Bahasa kaum pada zaman Nabi Muhammad SAW, syair. Maka datanglah Allah dengan memberikan Al-Quran dengan mukjizatnya. Bahasa kaum zaman kita sekarang adalah FB, Twitter, WhatsApp, video, YouTube, podcast. Maka ini bilisani qaumi. Kalau kita tata ini dengan baik, maka ini potensi yang luar biasa. Anak-anak muda tersadarkan. Alhamdulillah kita ada tokoh anak-anak muda yang digandrungi orang banyak. Ustaz Salim Afillah, kemudian Ustaz Hanan Ataki, kemudian banyak lagi anak-anak muda kita yang menjadi ikon anak muda hijrah. Saya kira saya batasi 4 poin itu yang saya lihat, yang terlihat oleh saya. Saya yakin dan percaya sahabat-sahabat dai-daiyah melihat skop yang lebih besar dan lebih universal lagi. Terima kasih, mohon maaf, mungkin itu sebagai pengantar dialog kita petang ini. Selebihnya mungkin kita lebih banyak interaktif dan saya banyak mengambil manfaat mudah-mudahan dari pertemuan.